Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, Anda akan menyimak review terhadap beberapa artikel yang saya pilih secara acak. Jadi saya tidak tahu kualitas artikel itu, tidak saya cek satu persatu terlebih dahulu, tetapi saya acak saja memilih mana yang akan dijadikan bahan untuk review ini. Nah, ini silahkan hasil dari pengecekan review ini dijadikan refleksi untuk Anda untuk mengecek kesalahan yang sama yang muncul pada karya tulis Anda gitu. Jadi Anda akan mengetahui bagian-bagian mana saja yang nantinya akan dijadikan penilaian. Nah, yang pertama kita mulai dengan judul. Di sini kita bisa melihat ya, judulnya tingkat penjualan industri food and beverage pada masa pandemi COVID-19. Nah, jika eh, Anda harus mengecek judul, yang pertama, kalau judulnya kapital semua ini aman gitu ya. Tapi kalau judulnya gabungan antara kapital dan non kapital, biasanya eh, apa Anda eh, pada kapitalisasi tertentu mungkin Anda bingung ini harus kapital atau tidak gitu ya. Tapi kalau ingin aman ya kapital semua seperti ini. Nah, yang kedua, perhatikan pemenggalan judul, jangan sampai dia terpotong pada frasa. Nah, misalnya ini, tingkat penjualan industri food and, nah tidak enak ya, harus bergabung gitu antara food and beverage-nya. Nah, yang paling baik sebetulnya seperti ini. Tingkat penjualan industri food and beverage pada masa pandemi COVID-19. Jadi ini yang potongan paling baik gitu ya. Jangan sampai tingkat penjualan industri food and beverage di bawah. Nah, ini agak kurang frasanya kurang enak ketika dipenggal gitu. Jadi perhatikan penggalan. Dan yang kedua, ketika ada istilah asing, ini wajib dimiringkan. Nah, food and beverage ini wajib dimiringkan karena dia bukan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, baiknya memang Anda harus memilih istilah dalam bahasa Indonesia supaya Anda tidak perlu memiringkannya. Nah, berikutnya pada bagian abstrak nanti biasanya saya cek terakhir karena saya harus dulu mengetahui bagian-bagian lainnya dan harus bagian lainnya itu berdampak pada perubahan abstrak. Kita lewat saja dulu. Nah, kemudian ini bagian pendahuluan ya. Ini sudah ada pada bagian pendahuluan akan membahas, bukan akan membahas tapi akan dibahas gitu ya. Kenapa kalau akan membahas salah? Karena eh, apa ketika Anda menuliskan akan membahas berarti di sini harusnya subjek, tapi pada bagian pendahuluan ini keterangan gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini keterangan, di sininya akan membahas, berarti subjeknya hilang. Tapi kalau misalnya pada bagian pendahuluan akan dibahas latar belakang dan sebagainya, subjeknya tidak hilang tetapi berpindah ke belakangnya. Nah, ini untuk perhatikan ini ya sampai ke spasi seperti ini karena itu akan menjadi penilaian dalam masalah tata tulis nantinya. Kemudian jika Anda ingin menyebutkan latar belakang, batasan masalah, dan sebagainya tanpa penomorannya, nah sebaiknya ditulisnya seperti ini. Itu ya, non kapital awal katanya. Tapi kalau misalnya Anda mau menulis 1.1, 1.2 gitu ya, ini harusnya 1.1. Nah, kalau Anda ingin menulis seperti itu 1.1, 1.2 itu boleh dibuat kapital karena dia judul bab atau subbab gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika dituliskan tanpa ini angka Arab ya, istilah ini disebutnya angka Arab, tanpa angka Arabnya itu sebaiknya ditulisnya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya saat ini industri makanan dan minuman atau F&B. Nah, ini kalau Anda ingin menyingkat sesuatu seperti ini, pastikan di atas itu melakukan seperti ini dulu. Misalnya ya, industri, nah food and beverage gitu ya. Beverages. Nah, atau nah ini misalnya ini harusnya tidak kapital ya karena bukan nama diri. Nah, di sini baru diberi tanda kurung F dan B gitu ya. Seperti ini. Jadi di bawah ketika Anda menyebutkan F dan B itu sudah ada dari awalnya di sini. Jadi pertama disebutkan dulu, kemudian disingkat gitu ya. Sebutkan saja sekali kemudian disingkat. Nah, kemudian yang perlu Anda cek lagi adalah nah seperti ini COVID. COVID itu kan nama ya, nama virus. Jadi dia pasti harus kapital. Kemudian Anda harus mengecek. Nah, ini seperti ini jangan sampai terjadi ya. Ini karena akan mengurangi poin.
Kemudian penulisan kata hubung. Nah, dijual. Ini bukan namun, pakai tetapi. Jadi hilang koma atau malah koma seharusnya tidak ada, itu juga akan dicek. Ini sehingga seperti ini ya. Sehingga itu tidak bisa di awal kalimat, yang bisa di awal kalimat itu dengan demikian. Nah, kemudian di sini latar belakang sudah ada, tapi kalau nanti pengecekan kata hampir semuanya itu harus dicek kata, kemudian ejaan gitu ya, tanda baca, titik koma dan sebagainya. Perhatikan lagi di panduan EBI, di PUEBI, silahkan dicek kembali. Nah, kemudian silahkan Anda cek dari mulai huruf, tadi tanda baca, kata, kalimat, sampai paragraf, itu akan ada penilaiannya tersendiri. Bahkan ketika namanya tanda hubung saja itu akan betul-betul tanda baca itu akan betul-betul dicek nantinya. Nah, kemudian di bagian latar belakang yang akan dinilai itu adalah alasan pemilihan judul. Jika di sini sudah mencantumkan alasan kenapa judul ini harus diteliti, itu berarti sudah sesuai. Tapi jika belum ada alasan penelitian ya kenapa harus dilakukan, berarti nilai latar belakangnya dikurangi. Karena latar belakang itu berisi alasan pemilihan judul. Itu ya secara konten. Tapi kalau secara tata bahasa dan sebagainya itu baik di latar belakang maupun di bagian-bagian lainnya itu sama. Nah, kemudian batasan masalah. Nah, ini penting untuk membatasi judul. Ini kan kalau saya lihat judulnya masih terlalu luas ya. Industri food and beverage itu sangat banyak gitu. Walaupun Pak ini kan sudah spesifik, tapi pasti ada kasus-kasus yang lebih spesifik lagi gitu. Kalaupun misalnya memang mau fokus terhadap satu bidang itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya mau ke food and beverage, nah ini harus ada proses pembatasan masalah di sini. Kalau di sini batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada analisis F&B karena sangat penting keberlangsungannya mengingat banyak orang terlibat. Nah, ini batasan masalah itu kalimat bukan seperti ini gitu ya. Jadi kalau Anda mengambil judul food and beverage gitu ya di sini, nah yang dimaksud food and beverage ini apakah keseluruhan industrinya gitu ya, atau food and beverage di daerah tertentu, atau food and beverage pada orang tertentu atau pada perusahaan tertentu. Nah, ini harus dijelaskan. Jadi misalnya F&B pada perusahaan ini dilakukan bahwa dalam penelitian ini hanya dilakukan studi kasus terhadap satu perusahaan food and beverage dengan nama ini. Nah, ini disebutkan di sini di batasan masalah gitu ya. Jadi jangan sampai masih sifatnya masih umum gitu ya. Kemudian di bagian rumusan masalah yang ini ada pertanyaan penelitian gitu, yang muncul di batasan masalah dari latar belakang di atas. Masalah ini ya, penggunaan analisa itu salah. Yang tepat itu analisis. Jadi nah, kemudian ini apa yang akan dikaji adalah analisis terhadap sektor yang terkena imbas. Jadi kalimatnya bukan seperti ini. Rumusan masalah itu. Jadi Anda kan mau bertanya ini kan ya, tingkat penjualan industri food and beverage. Nah, berarti yang dikajinya kalimatnya bisa seperti ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan misalnya dalam bentuk pertanyaan berikut ini. Misalnya gini. Tadi tingkat penjualan. Bagaimana tingkat penjualan industri food and beverage gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini harus dicek dulu bagaimana tingkat penjualan industri. Nah, kan yang ingin Anda jawab di judulnya saja tingkat penjualan industri. Berarti pertanyaannya tinggal bagaimana tingkat penjualan industri. Nah, jawabannya tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui pengaruh apa saja yang terjadi. Nah, ini tidak nyambung kan ya yang ditanyanya. Yang di judulnya rumusan masalahnya tingkat penjualan, tiba-tiba mengetahui pengaruh apa saja. Kalau mau mengetahui pengaruh ya dampak saja, dampak pandemi COVID terhadap industri food and beverage kan gitu. Tapi pastikan di batasan masalahnya spesifik ya, jangan sampai masih luas dan ternyata analisisnya masih luas. Nah, tujuannya kalau misalnya tujuannya ingin mencari tingkatan, karena nanti saya yang paling utama itu yang akan saya jadikan panduan ya, bukan analisisnya dulu, tetapi judul. Jadi ketika
analisis bentrok sama judul, berarti yang disalahkan nanti analisisnya. Jadi ketika judulnya tingkat penjualan, nah harapannya rumusan masalahnya itu adalah bagaimana tingkat penjualan. Jawabannya adalah tinggal mengubah kalimat ini, industri F&B misalnya. F&B selama pandemi COVID-19 kan gitu ya, bisa disamakan dengan judul. Hanya bedanya ada kata bagaimana tingkat penjualan kan gitu. Nah, ini dan tinggal dipindahkan kalimat ini. Jadi dipindahkan ke sini. Nah, di sini pilih kata bisa mendeskripsikan, ya, menjelaskan atau memaparkan. Tapi kalau misalnya kajian Anda perbandingan ya membandingkan kan gitu ya. Nah, ini tergantung pilihannya, nanti tinggal ditambah bagaimana mendeskripsikan, memaparkan, atau salah satunya saja jangan mengetahui ya. Jadi harus dengan kalimat kata seperti ini. Jadi mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, membandingkan. Nah, ini namanya kata kerja operasional. Jadi harus hanya ini saja. Kalau mengetahui, karena penelitian itu tidak cukup mengetahui gitu ya. Jadi membandingkan tingkat penjualan mendeskripsikan tingkat penjualan industri F&B selama pandemi COVID-19 kan ini. Ini harapannya. Jadi ketika rumusan masalahnya judulnya seperti ini, rumusan masalahnya seperti ini, nah tujuannya seperti ini. Kemudian metode penulisan adalah deskriptif kualitatif. Ini jangan sampai salah tulis karena mengurangi poin. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang menyajikan gambaran pada suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Yang pertama, ini sudah betul pemilihan ini ya metode. Nah, yang kedua, dari metode penulisan itu bukan menjelaskan metode deskriptif kualitatif itu apa, tetapi alasan Anda memilih deskriptif kualitatif. Jadi alasan ya, yang kedua itu alasan. Jadi yang pertama memilih metode, yang kedua alasan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Anda mengumpulkan data. Jadi teknik pengumpulan datanya. Nah, kemudian pasti ketika menyebutkan teknik pengumpulan data, Anda sebutkan juga sumber datanya dari mana. Misalnya kalau teknik, saya mau memilih metodenya kualitatif, misalnya. Kemudian alasannya karena data yang didapatkan berdasarkan dari observasi langsung di lapangan, misalnya terhadap tingkat penjualan. Jadi yang akan dideskripsikan pada penelitian ini hanya tingkat penjualannya, misalnya. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, data misalnya Anda mewawancarai atau misalnya observasi langsung ke industri F&B-nya, ke perusahaan apa gitu ya. Makanya di sini harus spesifik perusahaannya kalau misalnya studi kasus. Tapi kalau misalnya ini food and beverage, ini masih terlalu luas sebetulnya. Nah, kemudian setelah bagaimana data dikumpulkan, misalnya bisa wawancara, studi observasi, survei, misalnya dengan mengukur suhu dan sebagainya gitu ya, yang memang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data seperti eksperimen dan sebagainya, itu silakan sebutkan di sini. Nah, kemudian sumber data disebutkan dari mana. Dan yang terakhir di sini adalah teknik pengumpulan data. Jadi bagaimana teknik pengolahan data. Jadi bagaimana data diolah. Nah, karena dalam artikel ini Anda tidak melakukan analisis secara mendalam gitu ya. Anda melakukan teknik pengolahan data dengan namanya studi pustaka gitu. Jadi saya sebutkan di sini studi pustaka atau studi literatur. Pustaka atau studi literatur. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau meneliti dengan studi pustaka, sebutkan pustaka apa saja yang dijadikan rujukan gitu ya. Di sini pustakanya harus ada 3. Ada 1 pustaka utama, ada 2 pustaka pendukung. Nah, makanya pustaka utama itu sebaiknya dari buku, sebaiknya gitu ya. 2 pustaka lainnya boleh dari artikel jurnal. Dan perhatikan cara penulisannya. Jadi penulisannya harus sesuai dengan kaidah. Jika buku ditulis miring, jika artikel itu dengan tanda kutip, diapit dengan tanda kutip ganda ya, dengan tanda kutip ganda. Dan seperti ini ditulis oleh Fajar Adi Prakoso, tetapi dituliskan hanya nama belakang dan tahun gitu ya. Nama belakang misalnya Prakoso tahun berapa gitu. Kemudian pustaka pendukungnya juga sama.
Nah, ini tidak boleh tulisan yang secara umum membahas dampak. Ini tidak boleh seperti ini, harus jelas siap dari mana. Literatur pendukung lainnya ada tulisan tentang dampak. Ini juga tidak boleh karena tidak jelas. Nah, minimal 3 gitu ya. Nah, dari yang Anda sebutkan di sini, nantinya harus muncul di kajian pustaka. Nah, pada bagian ini akan dibahas pengertian food and beverages. Nah, pertama, teori tentang food and beverages. Nah, saya nanti akan cek apakah betul Arif Rahman ini ada di sini tidak, gitu ya. Kalaupun tidak ada, tidak masalah. Tetapi bagian yang dirujuk di sini itu harus ada di sini. Gitu. Karena kalian aneh jika menyebutkan studi pustaka dengan pustakanya misalnya ditulis oleh Prakoso, tapi dari awal sampai akhir di pengertian sampai teori ini tidak ada muncul nama Prakoso, gitu ya. Nah, ini harus jelas dulu. Ketika Anda mengutip dari menyebutkan studi pustaka katanya merujuk dari ini gitu, nah, yang harus di sini harus muncul. Berarti kalau di sini Rahman Arif, ya harusnya Rahman Arif menjadi yang dirujuk di sini. Tapi kalau misalnya kejadiannya seperti ini, Pak, saya mengutip dari 3 yang di sini gitu ya, dan muncul semua, tapi ditambahkan dari yang lain, ya itu tidak masalah gitu ya. Jangan sampai Anda mengutip dan ternyata yang disebutkan di studi pustaka tidak muncul satupun di bagian ini. Nah, ini akan mengurangi nilai kajian pustaka. Oh iya, sebelumnya ini penomorannya nanti silahkan diperbaiki ya. Ini 1.2 untuk batasan masalah. Rumusan masalah itu 1.3. Kemudian tujuan itu 1.4. Nah, sama persis seperti ini ya. Nah, metode penulisan 1.5. Sehingga kajian pustaka itu di bab 2, ini 2.1, 2.2. Nah, kalau misalnya Anda berbicara tentang tingkat penjualan food and beverages, berarti bisa di sini pertama pengertian food and beverages. Yang kedua, teori tentang apa? Tingkat penjualan, itu yang penting. Jadi yang kedua itu adalah tingkat penjualan itu apa? Di sini harus ada bagaimana cara mengukur tingkat penjualan, bagaimana cara mengetahui suatu produk itu tingkat penjualannya meningkat atau menurun, kan gitu. Itu yang harusnya dijelaskan di sini gitu ya. Jadi ini nanti perbaiki. Nah, kemudian tadi karena membahas masalah food and beverages, harapan saya adalah ketika Anda meneliti adalah bukan meneliti hal yang luas, tetapi fokus terhadap satu hal tertentu. Nah, kalau misalnya di sini studi kasus sudah menyebutkan studi kasus dan masih tidak jelas gitu ya, ini kan masih umum nih, judulnya umum, tidak ada spesifikasi, di batasan masalah juga tidak disebutkan, di metode juga tidak disebutkan sumbernya mana. Nah, saya akan mengecek bagian analisis. Apabila bagian analisisnya ternyata tidak membahas tentang tingkat penjualan, berarti nilai analisisnya akan berkurang sangat besar. Itu pertama. Kedua, jika analisisnya ternyata dari sumber bukan dari data gitu ya. Maksudnya Anda tidak bertanya pada seseorang, tidak mewawancarai seseorang, tidak mengobservasi sesuatu, tidak eksperimen, atau tidak melakukan survei misalnya. Terus tiba-tiba memindahkan teori, isinya dari teori yang Anda pindahkan saja ke analisis gitu ya. Dari misalnya teorinya dari Google, dari mana pindahkan ke analisis. Nah, itu akan mengurangi penilaian yang sangat besar. Atau kedua, bagian analisis itu tidak muncul dari data, tetapi malah muncul dari pendapat Anda sendiri. Anda menceritakan saja bahwa food and beverages mengalami penurunan gini dan tidak ada datanya. Mana datanya? Nah, itu nilai analisisnya akan berkurang sangat besar. Nah, kita cek di sini. Pengaruh wabah COVID ini menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah pelanggan. Nah, dari siapa ini tahu? Kan tidak jelas gitu ya. Kan pasti kalau misalnya saya melakukan wawancara nih dengan pihak ini, bahwa menyebutkan alasannya banyak pelanggan yang berkurang dan tidak datang kan gitu. Atau misalnya adanya kebijakan dari pemerintah untuk food and beverages ini dihentikan dulu atau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dicek dulu. Jadi jangan sampai Anda menyatakan ini dan ternyata ini adalah pendapat subjektif, itu tidak boleh. Jadi ini perbaiki. Nah, di bagian simpulan ini, bagian penutup ini ya, nanti yang perlu Anda cek ini penutup ini juga sama. Sebelum kesimpulan ini harus ada kalimat pengantar, minimal 1 kalimat ya. Nah, di bagian simpulan ini wajib menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kan analisis sudah menjelaskan berdasarkan data ya. Jadi analisis itu menjawab dengan data karena penelitian itu
bukan menjawab dengan teori, tetapi menjawab dengan data. Jadi Anda melakukan riset itu tujuannya adalah membahas suatu permasalahan yang ada datanya. Jadi kalau tidak ada data, itu bukan penelitian namanya. Nah, di sini bertanya tentang tingkat penjualan. Rumusan masalah juga harus tentang tingkat penjualan, tujuannya tingkat penjualan. Analisisnya berbicara tentang tingkat penjualan gitu ya. Bukan tingkat pendapatan, beda. Tingkat penjualan dengan tingkat pendapatan. Bisa jadi penjualan banyak, pendapatan tetap sedikit. Tapi ada penjualan sedikit, tapi pendapatan banyak. Nah, itu hal yang berbeda ya. Jadi kecuali yang Anda ingin kaji tingkat pendapatan ya, harus dari judul, rumusan masalah, tujuan itu tingkat pendapatan. Nah, simpulannya berarti Anda sebetulnya tinggal menjawab bahwa tingkat penjualan di masa Covid ini naik atau turun. Sebetulnya hanya itu kan gitu. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, saran yang dapat diberikan bukan mengajak pemerintah, bukan pemangku kebijakan, tapi saran untuk penelitian berikutnya. Karena Anda melakukan penelitian ini pasti menemukan keterbatasan, menemukan kelemahan. Nah, kelemahan itu dijadikan saran untuk penelitian berikutnya. Misalnya, karena saya baru studi kasus nih terhadap satu perusahaan saja, penelitian berikutnya bisa studi kasus terhadap banyak perusahaan misalnya. Atau misalnya karena saya baru meneliti tentang food and beverage saja, penelitian berikutnya bisa meneliti tentang industri yang lain. Nah, itu yang diharapkan di sini. Ini perbaiki daftar pustaka ya, tata cara penulisannya, mana yang kapital, mana yang non kapital, karena tidak mungkin seperti ini penulisannya kapital semua gitu ya. Jadi kalaupun misalnya Pak dari sumbernya kapital semua, ya Anda tetap harus memperbaiki sesuai aturan penulisan daftar pustaka karena tidak kapital semua seperti ini. Kemudian dicek jangan sampai ada kesalahan, misalnya ini Universitas Katolik, nah ini kan nama diri ya, ini harus kapital, harus sesuai. Jadi dicek sampai titik 2, perletakan tahun, karena yang kita pakai APA pasti tahunnya bukan di belakang seperti ini. Nah itu silakan dicek lagi. Gaya ininya ya, gaya daftar pustakanya itu APA, American Psychological Association. Nah ini masukan untuk artikel yang pertama. Jadi silahkan Anda cek apakah dari judul dan sebagainya ini sudah sesuai atau belum. Nah biasanya setelah selesai daftar pustaka saya kembali ke abstrak. Karena bagian rumusan masalah, tujuan, analisis, metode harus diperbaiki, berarti abstrak otomatis diperbaiki. Gitu ya. Jadi banyak di sini yang harus diperbaiki. Nah, kemudian kita ke sampel kedua. Deskripsi metode pembelajaran blended learning di kelas IF 4405 Universitas Telkom. Nah, judul ini pertama, kalau kita lihat kesalahannya ini ya. Nah, di kelas ini harusnya tidak usah dimiringkan. Kemudian pemotongan atau pemenggalan judulnya ini kurang tepat. Kalau misalnya dia terlalu besar ukurannya sehingga jadi sulit dipotong atau memenggalnya sulit ya, sebaiknya diperkecil saja. Yang paling penting masih lebih besar daripada isi gitu ya. Nah, ini kedua, deskripsi metode pembelajaran blended learning. Penelitian itu bukan deskripsi metode, sebetulnya bukan seperti ini, tetapi ya kalau misalnya Anda mau memetakan keadaan pembelajaran blended learning, judulnya jangan pakai deskripsi misalnya. Kalau mau investigasi terhadap misalnya metode pembelajaran blended learning di kelas IF 4405 Universitas Telkom, atau sebetulnya bisa saja kan kalau nama Telkom itu nomenklaturnya bukan Universitas Telkom ya, tapi Telkom University. Nah, tulisnya seperti ini saja, walaupun bahasa Inggris karena nama diri tidak perlu dimiringkan. Nah, jadi di Telkom University, nah masukkan kelas IF 4405 bisa dimunculkan di judul, bisa juga sebetulnya muncul di bagian batasan masalah. Yang paling penting muncul ada batasan. Nah, kenapa saya selalu meminta di judul dibatasi? Supaya kalian karena judulnya itu sudah punya paradigma nih, bahwa batas ini terbatas gitu ya. Jangan sampai ketika meneliti Telkom University, kalian asal melakukan penelitian gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah paham bahwa ini harus studi kasus, nah sehingga nanti di batasan ternyata sudah ada IF 4405, di judul sebetulnya boleh umum seperti ini. Tetapi kalau mau ditambahkan juga misalnya di kelas IF 4405, nah Telkom University gitu ya, boleh seperti ini. Jadi boleh dua pilihan. Kalau yang pilihan umum yang dengan syarat batasannya ada, kalau sudah spesifik seperti ini, nah ini di batasan berarti
Anda harus lebih spesifik. Misalnya ini kan di kelas IF 4405. Nah, pertanyaannya apakah ini di seluruh pembelajaran karena mata kuliah ada banyak, atau di salah satu pembelajaran sebutkan di batasan masalah. Karena judul ini nanti berdampak ke sini. Yang kedua, dari judul ini dia akan berdampak ke rumusan masalah. Jadi yang ketika yang ditanyakannya itu, misalnya Anda mau menjelaskan tentang bagaimana metode pembelajaran blended learning dilakukan, berarti di sini bisa ya dengan judul ini. Dari latar belakang di atas, masa yang akan diajar adalah bagaimana penerapan metode pembelajaran blended learning kelas IF. Nah, ini silahkan nanti sesuaikan saja dengan judul. Ini tanda tanya ya. Atau kalau misalnya Anda kalimatnya bagusnya seperti ini. Adalah sebagai berikut gitu. Titik. Nah, ini buat kalimat baru. Nah, bagaimana penerapan metode pembelajaran blended learning di kelas IF. Nah, ini. Jadi seperti ini. Nah, tujuannya jangan sekedar mengetahui, karena minimalnya tadi ya, mendeskripsikan pelaksanaan metode pembelajaran. Nah, ini harus sama dari antara judul, rumusan, ke tujuan. Kalian cukup bertanya satu hal, tujuannya hanya satu, cukup itu. Metode penulisan tadi masukannya sama ya, sesuai dengan yang sebelumnya, metodenya, alasannya, kemudian teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik pengolahan data gitu ya. Teknik pengolahan datanya semua sama, menggunakan studi pustaka. Nah, kemudian bagian yang di sini ya, nanti pastikan penulisannya sudah sesuai. Kemudian harus muncul di sini. Jadi jangan sampai yang muncul di sini itu apa yang kalian sebut sebagai kajian sumber pustaka ternyata tidak muncul satupun di sini. Nah, itu aneh. Jadi harus muncul. Kemudian yang dikutip ini harus semuanya ada. Misal kalau Bong and Graham ini tidak saya cek, nanti akan saya cek ya satu persatu, misalnya apakah ada di sini. Nah, ternyata tidak ada kan? Oh, ini ada. Ada Bong and Graham. Nah, jadi harusnya ini tunggu. Bong and sebentar. Nah, ini kan Bong and Graham ya. Nah, harusnya ini urutannya itu alfabetis ya. Jadi supaya saya bisa tahu nanti apakah Bong and Graham ini ada atau tidak. Nanti saya akan cek kan satu persatu. Ini dialfabetkan, misalnya nanti saya cari di sini, misalnya Anda mengutip laster. Nah, nanti saya cari laster itu ada tidak. Nah, oh ternyata tidak ada kan gitu ya. Kalau tidak ada berarti di daftar pustaka berarti harus dimunculkan. Tapi kalau tidak dimunculkan berarti Anda mendapat pengurangan poin. Jadi hati-hati ya, karena akan saya cek satu persatu. Nah, kalau pakai Mendeley sebetulnya harusnya sudah bisa dihindari. Nah, saya akan bisa melihat mana yang pakai Mendeley dengan tidak. Nah, ini ada Mendeley-nya, tapi yang ini tidak ada nih. Nah, kalau misalnya memang hanya merujuk pada Gatru, nanti saya hanya baca yang Gatrunya saja. Nah, ini Gatru 2011, kalau dicek ada, berarti aman ya. Nah, Gatru. Ini daftar pustakanya tinggal dialfabetkan saja. Nah, kemudian masuk ke bagian teori atau kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini yang perlu Anda cek adalah tadi kan metode pembelajaran blended learning, berarti teori pertama betul ini pengertian blended learning. Yang kedua, karena mungkin yang bersangkutan mau meneliti tentang LMS, nah boleh saja ini memunculkan tentang teori learning management system LMS, ini silahkan. Jadi pastikan ini muncul di dalam teks ini sudah cukup baik ya, pengemasan ininya pengemasan bagian kajian analisis, kajian gitu ya, teori, dan juga bagian-bagian di bab 1 ini sudah contoh yang baik ini, salah satu contoh yang baik. Hanya perbaikannya mungkin di sini saja, jangan pakai kata deskripsi. Kemudian nanti diubah di sini, rumusan, batasan gitu ya. Batasannya dispesifikan apakah memang di seluruh mata kuliah atau di sebagian mata kuliah, ini harus disebutkan di batasan masalahnya. Nah, kemudian nanti metodenya seperti apa, apakah mengamati, mengobservasi gitu ya, nanti disebutkan. Nah, tinggal dianalisis. Nah, kalau di sini sepertinya melakukan survei gitu ya. Melakukan survei, berarti kalau melakukan survei disebutkan di sini. Bagaimana cara data ini didapatkan. Oh, ini ada sedikit. Nah, ini nanti seperti ini, dikarenakan itu tidak boleh ya, yang betul itu disebabkan. Nanti akan dicek. Karena kalau salah satu kata saja itu sudah mengurangi 5 poin. Ini hasil survei ada, datanya ada. Nah, ini sudah baik ya, ada keterangan gambar seperti ini.
kemudian data disajikan, tidak langsung dipindahkan. Misalnya kadang-kadang kebanyakan mahasiswa memindahkan copy saja dari Google Form ke sini gitu. Nah, ini sudah bagus karena diolah lagi dengan Excel atau perangkat software lainnya. Ini sudah bagus dan data disajikan dengan baik. Tinggal di bagian simpulan pada bagian penutup ini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, langsung saja ya, jangan pakai maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan blended learning dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi solusi. Nah, ini sudah baik, ada penjelasannya, penelitiannya tentang deskripsi di kelas IF gitu. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dan objek lain supaya dapat mendapatkan hasil. Nah, ini juga sudah baik. Ini salah satu contoh yang bisa Anda tiru dari Muhammad Reza Adi Nugraha. Contoh yang baik, hanya sedikit saja perbaikan dan Anda tinggal mengecek teknis-teknis kecil seperti tanda baca, huruf gitu ya, dan sedikit perbaikan yang lain yang tadi sudah saya masukkan. Nah, bagus. Kemudian contoh berikutnya dari Zikri. Nah, ini studi kasus kajian memelihara kucing dapat membawa perasaan tenang pada mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dari judulnya, pertama judulnya bukan gaya penelitian ya. Ini seolah-olah ada studi kasusnya seperti penelitian, tapi bagian di sini nih. Studi kasus kajian memelihara kucing dapat membawa, kan kalimatnya bukan kalimat penelitian. Kalau misalnya mau judul penelitian, judul Anda tinggal diubah. Misalnya studi kasus dampak memelihara kucing terhadap perasaan tenang pada mahasiswa misalnya, atau sebetulnya kan bukan pada mahasiswa tapi pada pemelihara, pada pemiliknya gitu ya. Jadi studi kasus dampak memelihara kucing terhadap studi kasus dampak memelihara kucing terhadap perasaan tenang pemiliknya, kan gitu, cukup seperti itu. Nanti ini tidak usah dijelaskan mahasiswa Telkomnya. Nah, si mahasiswa Telkom itu dijelaskan nanti di bagian batasan masalah gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ini agak sedikit aneh karena tiba-tiba abstraknya sudah ada ya, padahal bagian ini belum terisi. Nah, ini yang aneh. Dari mana muncul abstrak? Nah, itu bisa saya jawab berarti mengada-ngada gitu ya, atau masih menghayal. Nah, kemudian tiba-tiba daftar pustakanya sudah ada. Nah, ini perbaiki gitu ya, banyak yang harus diperbaiki ini. Belum lengkap, masih kosong gitu. Harusnya sudah masuk pekan ke-7, sekarang harusnya sudah final gitu ya, sudah mau final. Nah, ini silahkan diperbaiki, banyak perbaikannya. Kemudian contoh berikutnya, studi kasus pengaruh negatif penggunaan media sosial terhadap kehidupan remaja. Kalau dari judul yang bermasalah, pertama pemenggalan. Jadi kalau memang susah dipenggal, penggunaannya harus ke bawah karena penggunaan itu ikut ke kata media sosialnya ya, bukan ke negatifnya di sini. Penggunaan media sosial terhadapnya ke bawah seperti ini. Terhadap kehidupan remaja. Nah, ini pertama dicek seperti ini pemenggalannya. Tapi kalau dari segi konten, saya punya kecurigaan ini kontennya terlalu umum. Penggunaan media sosialnya tidak jelas media sosial apa, kehidupan remaja. Nah, pertama kehidupannya sendiri juga sangat banyak. Yang disebut kehidupan itu terlalu luas ya aspeknya, tidak jelas. Misalnya apakah cara sosialisasi, cara beraktivitas dan sebagainya, itu harus dispesifikan. Dan disebut remajanya juga tidak jelas pada kelas mana misalnya, atau misalnya pada kelompok remaja mana. Nah, ini tidak jelas gitu, atau pada remaja usia berapa gitu kan tidak jelas. Nah, di sini ini harusnya rata kiri kanan ya, jangan sampai ada seperti ini. Ini langsung kurangi poin 5, lumayan banyak nih. Nah, harus diperbaiki, jangan asal jadi asal copy ya. Kalau asal jadi asal copy sebetulnya itu malah memudahkan saya untuk memberikan penilaian. Ya, saya juga tinggal asal saja memeriksanya gitu ya. Tapi kalau Anda bagus seperti contoh yang tadi sebelumnya, itu kan akan saya cek satu bacanya enak gitu ya. Kemudian ketika saya membaca ya, saya dengan senang hati memberikan penilaian yang baik gitu dibandingkan yang memasukkan asal saja gitu. Nah, ini pertama dicek fenomenanya apa gitu. Kalau kita lihat di sini latar belakang nih, penggunaan media sosial tidak dapat dipisahkan gitu ya. Kemudian namun membaca konten-konten tersedia di media sosial dapat memberikan berbagai macam efek negatif. Nah,
Hal ini dikarenakan, nah ini lagi-lagi dikarenakan ya, harusnya hal ini disebabkan remaja merupakan golongan cenderung ingin mengetahui berbagai hal tanpa tahu harusnya. Bukan resiko tapi risiko. Nah, ini juga setelah titik harus ada spasi. Nah, ini ya, jadi banyak ini kesalahannya. Dicek satu persatu karena lumayan nih kok poinnya berkurang banyak. Kemudian ini tidak usah menambah spasi yang tidak diperlukan. Nah, ini seperti ini nanti yang akan saya cek. Nah, jadi pertama dicek, ini pendahuluan ya. Sebenarnya pendahuluan tidak perlu sepanjang ini bisa masuk ke bagian latar belakang. Pendahuluan itu cukup menjelaskan bahwa di bagian pendahuluan itu akan dibahas apa saja. Nah, saat ini banyak sekali kasus-kasus. Ini sudah banyak kasus-kasus lagi. Kan kasus-kasus itu artinya banyak kasus. Apalagi ditambah sekali, berarti banyak sekali banyak kasus. Gitu kan, itu aneh kalimatnya. Jadi kalau mau hapus ini. Banyak sekali kasus remaja yang terkena dampak dari penggunaan media sosial. Akibatnya banyak sekali remaja yang cenderung lebih banyak. Nah, ini banyak sekali remaja yang cenderung lebih banyak. Nah, ini tidak boleh ya menggunakan kata cenderung, lebih banyak, tahu dari mana, karena tidak boleh dalam penelitian itu menggunakan kata adverbial ya, kata keterangan yang tidak jelas gitu. Cenderung, sering, kemudian jarang, kurang, lebih. Nah, itu harus ada datanya gitu. Kalau misalnya Anda tidak menyajikan data, ya itu termasuk yang tidak diperbolehkan dalam penelitian atau dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Silakan diperbaiki ya. Sebetulnya untuk latar belakang pada tugas ini tidak perlu panjang lebar. Yang paling penting Anda menjelaskan fenomenanya apa gitu ya. Jadi fenomena media sosial ini ada apa yang menarik gitu. Kalau hanya sekedar berdampak ya pasti apapun juga di dunia ini punya dampak gitu. Hanya dari dampak itu apa yang akhirnya menjadi fenomena yang menarik itu harus ditangkap dulu. Yang kedua, alasan kenapa fenomena itu harus diteliti. Jadi dua tujuan utamanya adalah mencari tahu penyebabnya atau mencari tahu fenomenanya. Yang kedua dampak alasan kenapa fenomena itu harus diteliti. Sebetulnya tujuan paling penting dari latar belakang itu adalah mencari dua hal itu. Nah, dua hal itu sebaiknya memang merujuk pada penelitian sebelum-sebelumnya. Jadi melihat dulu, baca dulu, oh ternyata di penelitian sebelumnya banyak nih yang bahas kasus ini, tetapi belum pernah ada yang bahas kasus yang mau saya teliti. Nah, itu latar belakang. Kalau saya tidak menemukan alasan dalam penelitian Anda, gitu ya, tidak jelas, berarti latar belakangnya nanti mendapatkan pengurangan poin, gitu ya. Lumayan kalau bagian subbab itu pengurangan poinnya bisa 10, gitu ya. Nanti silakan dicek kembali. Kemudian batasan masalah, gitu ya. Ini perlu dicek apakah alasannya sudah ada, gitu ya. Hal ini diperkuat banyaknya remaja melakukan aksi kekerasan. Kata siapa banyak, gitu ya. Harus tahu dulu ada sumber datanya tidak, atau ada penelitian sebelumnya tidak. Jadi jangan sampai muncul gitu. Nah, ini juga kalimat menggunakan kalimat kata tanya dalam kalimat pernyataan dalam bahasa Indonesia itu tidak diperkenankan. Misalnya ini, para remaja diharapkan bisa mengetahui dampak apa saja. Langsung saja dampak yang bisa mereka terima ketika atau jika menggunakan media sosial mereka, sehingga mereka bisa menjadi lebih bijak dan berhati-hati. Ya, kalau di sini memang mau menanggapi studi kasus pengaruh negatif gitu ya. Nah, ini alasannya memang sudah sebagian muncul di sini. Kemudian batasan masalah ini sudah ada ya. Seorang remaja berusia 15 tahun, pemilihan subjek. Nah, jadi kalau tadi di sini terlalu umum ya, di judulnya terlalu umum, tapi ini sudah bagus ada batasannya di sini. Jadi dibatasi pada subjeknya saja hanya satu orang nih, seorang remaja 15 tahun kan gitu. Ini lagi-lagi muncul dikarenakan harusnya disebabkan. Jangan pakai umumnya gitu ya. Umumnya ini yang sama seperti banyaknya gitu ya. Pemilihan subjek penelitian ini disebabkan remaja pada usia tersebut masih kurang bijak. Nah, kurang bijak ini tidak jelas. Ya, dalam menggunakan media sosialnya ini sebetulnya batasannya tidak perlu seperti ini, tidak perlu menjelaskan alasan pemilihan batasan sih sebetulnya. Tinggal dibatasi pada SMA berusia 15 tahun misalnya, atau seorang laki-laki perempuan misalnya yang menggunakan media sosial apa. Nah, di sini yang belum
muncul itu justru media sosialnya apa gitu, atau misalnya apakah memang umum penggunaannya, ya silahkan saja, tapi batasan itu sebenarnya cukup seperti ini. Dari latar belakang di atas masa yang akan dikaji, nah ini dibuat kalimat tanya saja ya, jadi kalimatnya seperti tadi adalah sebagai berikut saja dulu, diselesaikan dulu kalimat pertama.